Banyak yang bilang setelah punya stoma, hidup perempuan tidak akan sama lagi. Ada yang takut tidak cantik lagi, takut tidak dicintai lagi, bahkan takut tidak bisa menjadi seorang ibu. Tapi hari ini di Bisik Ostomed kita hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata yang mematahkan semua ketakutan itu. Karena ternyata perempuan dengan stoma bisa hamil, bisa juga melahirkan, dan bisa merasakan cinta yang utuh sebagai seorang ibu. Halo sahabat Ostomed, balik lagi di Bisik Ostomed, bincang asik para Ostomed. Tempat kita saling berbagi, menguatkan, dan belajar tentang kehidupan dengan stoma. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering banget muncul, bahkan jadi kekhawatiran banyak perempuan. Kalau punya stoma, masih bisa hamil nggak sih? Nah, hari ini aku sudah bareng dengan narasumber spesial. Jadi narasumber spesial hari ini adalah seorang ostomed yang pernah hamil dan melahirkan. Nama saya Romla Yuliani dari Bogor. Usia saya 44 tahun. Saya seorang ostomed dari tahun 2019. Jadi Ibu adalah seorang ostomed dari tahun 2019. Bu, waktu hamil itu bisa cerita agak sedikit pengalamannya. Kan waktu itu aku dengar ibu itu lagi pengobatan kankernya ya. Iya. Terus tiba-tiba kok ibu bisa hamil, itu gimana ceritanya? Di situ saya kaget. Saya kan seorang ostomed. Emang ketahuannya waktu kapan tuh? Usia 6 bulan. Usia 6 bulan, ibu ketahuan hamil. Ibu Iya. sendiri merasakan hal yang berbeda setelah tahu bahwa ibu hamil 6 bulan. Terus pas periksa ke bidan gitu, bidannya ada rasa ketakutan nggak? Ih, kan ibu punya stoma terus hamil, gimana? Enggak sih, biasa aja ya. Mungkin dia udah tahu situasi orang dengan stoma kali. Saya malah dirujuk buat ke rumah sakit. Dirujuk buat ke rumah sakit, jadi Iya. kontrolnya ke rumah sakit. Iya, di rumah sakit saya di USG. Nggak ada kendala apa, alhamdulillah. Nah, setelah operasi saya haid ya. Di situ biasa aja sih, saya mah hubungan sama suami juga biasa aja, nggak ada yang dirasakan yang nggak gimana gitu. Waktu pas proses hamil dan udah tahu nih ibu hamil, ada kekhawatiran nggak? Kan punya stoma, takut perutnya gimana, terus takut kondisi ibunya jadi gimana gitu. Ada gak yang dokternya gitu ngasih tips atau saran ke ibu soal kehamilan ibu gitu? Enggak sih, dia bidannya nggak ini sih, nggak ada ngasih wejangan apa makanan yang harus dijaga sih ada. Cuma nggak lalu ke makanan yang harus kita makan apa gitu, yang enggak apa gitu disaranin. Oh, jadi selama 9 bulan itu ibu perlakuannya ke tubuh ibu sama aja waktu ibu normal gitu? Sama aja. Nggak ada pantangan atau apa? Saya biasa aja sih, ngerjain kerjaan rumah biasa gitu. Jadi selama hamil juga ibu masih ngerjain pekerjaan rumah gitu? Iya, saya kan kerjain sendiri semuanya. Semuanya dikerjain sendiri. Iya. Pas ibu kebobolan ini anak berapa, Bu? Saya anak kelima ya. Anak 5. Iya. Jadi yang 4 itu berarti waktu ibu belum punya stoma. Belum. Oh, ini ceritanya menarik banget ya. Ternyata lagi pengobatan kankernya, lagi minum obat kemo, ternyata ibu kebobolan. Terus habis melahirkan, punya bayi, menyusui nggak, Bu? Menyusui tapi nggak lama. Cuma 1 bulan, mungkin karena pikiran apa nih? Pikiran gimana maksudnya? Mungkin karena gimana ya, kondisi saya nggak stabil kayak orang-orang biasanya gitu. Oh. Emang saya dari anak pertama, yang ngasih ASI anak pertama doang, emang mungkin ininya kurang nih, sinya ya. Ketambah yang anak kelima ini kondisi saya kurang stabil lah istilahnya. Oke, Bu, aku paham sih. Jadi kalau aku boleh tahu, waktu hamil itu kan punya stoma tuh. Nah, itu pasang stomanya sama aja nggak? Apakah ada perubahan dari bentuk atau warna si stomanya sendiri? Tidak, kan saya pasangnya sendiri, yang merasakan saya sendiri.
Sama aja waktu tidak hamil sama aja posisinya. Oh, jadi perutnya ngegedein, tapi Iya. stomanya stay di situ Iya. gitu ya. Jadi memang nggak ada sama sekali perbedaan Antara hamil dan tidak hamil. Oke. Kalau kantong stomanya sendiri, Ibu selama ini ada support atau beli sendiri gimana, Bu? Kemarin-kemarin saya beli sendiri, kalau sekarang alhamdulillah ada support dari Stoma Walker ya. Oh, dari Museum Ostomi dari Iya. Walker. Kebantu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri harga kantong stoma mahal nggak sih? Alhamdulillah pokoknya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kebeli ya. Amin. Harapan Ibu sendiri nih bicara soal kantong stoma, harapan Ibu sebagai seorang ostomed itu apa? Oh iya, semoga kantong ostoma kedepannya bisa di cover sama BPJS. Oh, itu harapan Ibu ya. Iya. Semoga kantong stoma bisa di cover oleh BPJS. Jadi Bu, intinya yang aku tangkep nih berarti orang dengan stoma juga masih bisa hamil. Bisa Mbak Tuti, buktinya anak aku udah 6 tahun, sehat pula. Jadi itu aja sih Bu yang mau aku tanyain sama Ibu, karena banyak sekali ostomed yang tanya orang dengan stoma itu masih bisa hamil apa enggak gitu. Makanya aku undang Bu Romlah nih yang punya pengalaman hamil dengan stoma. Ternyata hamil dengan stoma itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi sama aja ya Bu ya. Iya, Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. sama-sama. Bincang-bincang kita hari ini. Lain kali kita undang lagi ngobrol-ngobrol, sharing mengenai hal lain seputar stoma ya Bu ya. Ya, Punya stoma bukan akhir dari segalanya, termasuk soal menjadi ibu. Selama kondisi memungkinkan dan dengan pendampingan medis yang tepat, hamil tetap mungkin. Jangan takut duluan, jangan menyerah duluan. Terima kasih sudah menyaksikan Bisik Ostomed hari ini. Jangan lupa untuk follow akun kami, di like, di komen, dan di share video ini supaya semakin banyak ostomed di luar sana yang merasa tidak sendiri dan lebih semangat menjalani hidup. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau bertanya seputar perawatan stoma, bisa langsung menghubungi kontak kami. Kontaknya ada di layar ya. Semoga Bisik Ostomed bisa terus menginspirasi, menguatkan, dan menjadi tempat berbagi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Bisik Ostomed berikutnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.